Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, rahmat, dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi waktu luang untuk menjalankan segala kewajibannya. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Saya akan membahas tentang Al-Quran dan pahala bagi pembacanya. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan inilah Al-Quran, pedoman hidup manusia keseluruhan, telah diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki definisi secara bahasa diambil dari kata qoro'a yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia secara keseluruhan. Dan Al-Quran memiliki beberapa keistimewaannya. Al-Quran diturunkan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan kita pedoman hidup, memberi kita petunjuk kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan sebagai pembeda. Dari ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada saat bulan Ramadan yang memiliki tujuan sebagai petunjuk bagi kita umat Islam dan seluruh umat manusia, dan sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Adapun Al-Quran diturunkan memiliki beberapa keistimewaan. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillahi bi hasanah wal hasanati bi asri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca dari kitab Allah, maka dia akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari hadis di atas
dapat dijelaskan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka pahala akan berlimpah ruah kepada kita semua ketika kita membacanya. Misalkan kita hanya membaca Bismillahirrohmanirrohim, di kalimat Bismillahirrohmanirrohim terdapat 19 huruf. Apabila dikalikan oleh 10, maka akan mendapat 190 kebaikan. Itu baru satu kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Belum lagi kita membaca satu surat, misalnya surat Al-Baqarah, dan lebih tepatnya lagi kita membacanya di bulan Ramadan, bulan penuh berkah ini. Keutamaan yang kedua yaitu Al-Quran akan menolong kita di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafihan li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menolong kepada siapa saja yang membacanya dia di hari kiamat. Keistimewaan yang ketiga yaitu Allah akan mengangkat derajat kita dengan Al-Quran dan menjatuhkan derajat kita pula juga dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bihi akharin." Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Quran dan akan menjatuhkan derajat pula dengan Al-Quran. Dari hadis di atas menjelaskan ketika kita membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Allah akan memuliakan kita, mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula sebaliknya, ketika kita enggan membacanya, enggan mempelajarinya, padahal kita tahu bahwa kita adalah umat Islam yang tahu bahwa itu pedomannya, maka Allah akan hinakan kita di dunia maupun di akhirat. Keistimewaan yang selanjutnya yaitu orang tua kita akan dipakaikan mahkota dan perhiasan di akhirat kelak. Diriwayatkan dari hadis Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka akan dipakaikan kepada orang tuanya mahkota yang sinarnya melebihi sinar matahari dan perhiasan yang harganya melebihi dunia dan seisinya." Lalu orang tua pun itu bertanya-tanya, "Ya Allah, bagaimana bisa ini semua dipakaikan kepada kami?" Lalu Allah menjawab, "Karena anakmu membawa Al-Quran." Alangkah baiknya jika Al-Quran tidak hanya dibaca, dipelajari, dan dipahami saja, melainkan diamalkan di kehidupan kita sehari-hari, menjadi manifestasi dalam kehidupan nyata kita. Karena ketika kita memiliki akhlak dari Al-Quran, maka otomatis surga menanti kita. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ketika ditanya oleh Abu Bakar, "Hai Aisyah, apa akhlak Rasulullah?" Maka Aisyah menjawab, "Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran." Masya Allah. Demikian beberapa keutamaan Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran yang senantiasa menjadi hamba yang diridhoi Allah di dunia maupun di akhirat kelak, karena kita membawa Al-Quran. Sekian keutamaan dari Al-Quran. Apabila ada salah kata, itu datangnya
dari saya pribadi, jika ada kebaikan maka datangnya dari Allah semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.